Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data, berdasarkan penelitian, ternyata ada 5 agama yang sering konflik dan satu agama yang sangat jarang konflik. Agama apa itu? Kita bahas pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari agama yang sering konflik. Agama yang sering konflik itu seperti Kristen dengan Islam, eh, Hindu, Buddha, Yahudi gitu. Seperti yang kita tahu bersama, perang salib itu kan perang antara Kristen dengan Islam gitu. Di Sri Lanka juga pernah terjadi keributan atau kericuhan uh, antara agama Buddha gitu. Buddha pernah melakukan kerusuhan di Sri Lanka. Di India juga Hindu atau Hindi pernah melakukan diskriminasi terhadap minoritas gitu, agama Kristen dan agama Islam di India. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa agama ini sering konflik gitu? Apa penyebabnya? Bukankah agama itu mencari kedamaian gitu? Kenapa malah sering konflik gitu? Seperti Kristen misalnya, Kristen sama Kristen juga pernah perang gitu. Muslim juga sama seperti itu, ribut gitu. Sesama satu pengajian juga ribut gitu. Tapi berdasarkan data ya, ini bukan berdasarkan yang saya karang-karang ya, ada datanya. Nanti saya tampilkan datanya gitu. Berdasarkan penelitian, kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Apa yang salah? Sebenarnya yang salah itu bukan agamanya, tapi tradisi dalam beragama. Nah, ini yang paling susah diubah. Tradisi dalam beragama. Jadi gini guys, agama itu sama seperti kita ibaratkan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu kan kita tidak bisa mengambil cuma satu ayat doang, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara demokrasi kita tinggalkan gitu. Ya kan, sila kedua kita tinggalkan, kemanusiaan kita tinggalkan, keadilan kita tinggalkan, cuman ketuhanan kita ambil. Nggak boleh seperti itu. Pancasila itu kan harus keseluruhan. Jadi kita tidak bisa jomplang ke satu ayat gitu. Mana ayat yang paling kita butuhkan? Ketuhanan, ya ketuhanan nggak ada. Karena ketuhanan dengan ayat-ayat yang lainnya itu kan berkesinambungan gitu. Jadi agama juga seperti itu. Kita tidak bisa mengambil cuman satu ayat doang, nyomot gitu satu ayat doang. Sama seperti misalnya dalam agama tertentu di Konoha ya, hanya di Konoha ya. Ini tidak terjadi di Indonesia. Di Konoha ada agama tertentu yang mengatakan perangilah kafir gitu, berantas kafir, tumpas kafir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berantas kafir atau tumpas kafir ini? Sebenarnya itu konteksnya itu saat kondisi perang gitu. Dalam kitab suci itu kondisi perang, konteksnya itu perang, bukan saat damai gitu. Dan ini yang sering dipelintir gitu. Ini yang sering dimain-mainkan oleh orang untuk apa? Untuk memprovokasi umat lain gitu, untuk memprovokasi sesama satu agama. Kalau misalnya kita berpikir secara rasional, masa kita memerangi kafir gitu, misalnya tetangga kita kafir gitu, kita perangi gitu, tapi nggak ada perang gitu, dalam kondisi tidak perang gitu, kan jadi konyol kan. Jadi beragama itu nggak boleh kita belajar agama itu setengah-setengah gitu. Misalnya nih agama nih, kita harus semuanya gitu, mengetahui keseluruhan gitu. Kita tidak bisa mencomot satu ayat doang gitu. Kita nggak bisa mempelintir cuma satu ayat doang. Agama itu harus kita belajar keseluruhan. Nah, saya banyak melihat ya warga Konoha ya, katanya beragama tapi dikit-dikit marah gitu, dikritik langsung marah gitu, dikit-dikit emosian gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia tidak mempelajari seutuhnya agamanya gitu. Yang kita pelajari selama ini ya, sebenarnya bukan agama yang kita pelajari selama ini. Apa yang kita pelajari selama ini? Yang kita pelajari selama ini adalah tradisi-tradisi dalam beragama, cerita-cerita, kisah-kisah, seremonial-seremonial, tentang ritual-ritual. Itu yang kita pelajari selama ini. Jadi apa sih agama itu sebenarnya? Tujuan agama itu apa sih? Apa sih kitab suci itu semuanya tujuannya buat apa sih? Itu mengajarkan ketabahan, kebaikan, kejujuran gitu. Menahan emosi gitu. Tidak mudah emosi gitu. Tidak mudah marah. Itu sebenarnya tujuan agama itu. Itu sebenarnya esensi daripada agama itu. Jadi kalau ada agama itu, mohon maaf, pemuka agama dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit persekusi gitu, dikit-dikit bubarkan ibadah orang lain, itu bukan agama, itu sekte namanya. Itu memuja setan ya. Kalau ada seperti itu di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, hanya terjadi di Konoha. Jadi agama itu intinya adalah belajar kebaikan, belajar kedamaian, belajar kejujuran, belajar ketabahan. Nggak ada sebenarnya. Kalau misalnya belajar agama itu setengah-setengah nggak boleh guys, harus semua keseluruhan gitu. Kalau kita tidak bisa belajar semuanya, jangan belajar sedikit-sedikit gitu, jangan nanggung gitu. Saya melihat di Konoha itu orang-orang belajar agama itu nanggung gitu, serba nanggung, nggak semuanya nggak utuh gitu.
nggak secara keseluruhan belajar agama, harus secara keseluruhan gitu. Kalau nggak jangan dimulai gitu, jangan nanggung-nanggung gitu, harus semuanya gitu. Jadi ciri-ciri orang yang beragama itu, yang sudah dewasa dalam beragama itu, dia pasti sabar gitu, berpikir secara rasional gitu, mandiri secara intelektual gitu, pintar, cerdas gitu, sabar gitu, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang gitu, membenci ini, membenci itu, membenci Yahudi gitu. Agama apa seperti itu? Nggak ada ajaran-ajaran seperti itu sebenarnya. Itu kan dalam kondisi perang gitu, konteksnya itu tidak dimaknai konteksnya seperti apa gitu. Ini yang sering dipelintir-pelintir sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah agama apa yang sangat jarang konflik? Agama yang sangat jarang konflik itu adalah bukan agama sebenarnya, tapi kalau di Indonesia disebut dengan agama Konghucu ya. Tapi kalau di luaran atau di China itu disebut dengan ajaran. Ajaran apa? Ajaran Confucianism. Dalam ajaran Confucianism itu saya tidak pernah melihat ya, atau orang Konghucu itu nggak pernah yang namanya konflik. Nggak ada, nggak pernah. Mungkin yang tersabut yang nonton video ini pernah nggak lihat. Bukan berarti saya mengendorse Konghucu ya, atau Confucianism ya, bukan ya, bukan itu tujuan saya. Bukan saya mengendorse ya, akan tetapi saya melihat data gitu, data yang sangat jarang konflik itu adalah agama Konghucu gitu, sangat jarang. Kenapa agama Konghucu ini beda gitu dengan agama yang lainnya? Bukan berarti saya mengendorse agama Konghucu ya, atau Confucianism ini ya, bukan ya. Karena dalam agama Confucianism ini fokus pada pendidikan gitu, bukan fokus pada egosentris gitu. Jadi kenapa agama Samawi ini sering konflik berdarah gitu? Kenapa? Karena di situ ada egosentris gitu. Ada yang mengatakan bahwa agamaku yang paling benar, agamaku yang paling suci, yang lain masuk neraka gitu. Jadi kalimat seperti ini atau pemahaman seperti ini yang bikin konflik, sering konflik gitu. Kita menganggap bahwa orang lain itu masuk neraka, kafir gitu, halal darahnya gitu. Jadi kadang kita berpikir seperti itu, maka terjadilah konflik. Dalam agama Samawi kan seperti itu kan, ada egosentris gitu. Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan gitu. Kan itu namanya egosentris kan. Tapi kalau dalam agama Confucianism ini atau Confucius ini, tidak ada namanya egosentris gitu. Mereka berfokus pada kebijaksanaan gitu, belajar pendidikan gitu. Jadi makanya Confucianism ini lebih layak disebut sebagai ajaran ya, bukan, atau lebih ke filsafat ya daripada ke agama. Ya, kalau saya lihat ya seperti itu ya. Koreksi saya kalau salah ya. Siapa tahu ada yang nonton video ini beragama Confucius yaitu, atau beragama Konghucu. Silahkan di ini ya, dikoreksi saya kalau salah ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.